Juri, sadari bahwa saat ini tuh kita hidup di dunia yang krisis, khususnya krisis ekonomi. Lihatlah permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia, yaitu yang pertama, banyak pengangguran di mana-mana. Kemudian yang kedua, banyak inflamasi dan akhirnya membuat masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Kemudian yang ketiga, banyak sekali masalah-masalah fundamental kesejahteraan manusia seperti kesehatan dan lain-lainnya. Ini adalah masalah yang sangat urgent dilakukan, bukan? Lihatlah upaya-upaya yang sudah dilakukan bagi sebuah negara untuk keluar dari masa-masa krisis ini, yaitu mereka mencoba untuk membuka pekerjaan-pekerjaan legal seperti UMKM, startup, dan lain-lain. Dan kami tetap menilai bahwa hal ini adalah upaya yang gagal karena akhirnya sekarang ini sudah banyak banget skill-skill yang bisa digantikan oleh teknologi dan dirasa lebih untung memakai teknologi dibandingkan memakai sumber daya manusia. Kalaupun memang belum bisa diganti sama teknologi, kami percaya kalau skill-skill yang ada saat ini yang dimiliki oleh masyarakat ini nggak cukup bagus untuk mempertahankan pekerjaan mereka. Sehingga kami percaya urgent untuk membahas masih perdebatan hari ini, yaitu dalam kondisi krisis, Dewan ini akan mengizinkan negara untuk menerapkan kebijakan ekonomi yang sifatnya radikal. Karakteristik mosi perdebatan hari ini yaitu dalam masa krisis apa yang akan terjadi, Juri? Yaitu yang pertama, akan terjadi tingginya inflamasi. Ini akan membuat masyarakat nggak bisa beli apa-apa karena akhirnya mereka nggak punya cukup uang untuk membeli itu. Kemudian yang kedua, mereka nggak akan punya pekerjaan yang banyak. Mereka akan banyak pengangguran di mana-mana. Kenapa? Karena baik lagi, orang-orang akan mengganti sumber daya manusia dengan teknologi yang dianggap lebih untung. Kemudian yang ketiga, banyak sekali masalah-masalah kesehatan, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain karena akhirnya mereka nggak bisa memiliki pendapatan apapun. Sehingga kebijakan ekonomi radikal yang akan kami jalankan ini akan efektif membantu atau memperbaiki atau justru menyelamatkan masyarakat dari masa-masa krisis. Juri, framing pada perdebatan hari ini adalah perdebatan proposal, sehingga mereka bisa menangkan perdebatan hari ini adalah yang bisa membuktikan kepada Anda mengapa dengan adanya menerapkan kebijakan ekonomi yang bersifat radikal ini urgent untuk dilakukan, dan mengapa untuk menerapkan kebijakan ekonomi ini bisa dijustifikasi. Mekanisme yang akan terjadi di sisi kami ada dua hal, yaitu yang pertama, karena kita berada dalam masa krisis, kami akan menerapkan kebijakan ekonomi radikal, misalnya pelegalan pekerjaan anak, sin industri, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, kami akan membarengi hal tersebut dengan adanya badan-badan pengawas yang memastikan sin industri atau praktek-praktek ekonomi radikal lainnya memiliki batas-batas. Misalnya seperti batas-batas umur atau jam-jam bekerja, sehingga kami bukan menjadi sebuah negara yang akhirnya melegalkan ekonomi radikal dan meninggalkan begitu saja dan akhirnya melegalkan semua bentuk kriminalitas dan juga pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Mungkin tim kontra akan datang dengan argumentasi di sisi kami dengan adanya ekonomi radikal ini akan meningkatkan diskriminasi, intoleransi, dan lain-lainnya. Berikut mitigasi yang terjadi di sisi kami, Juri, yaitu yang pertama, kami akan mengadakan kolaborasi lapisan masyarakat, sehingga kami akan membuat masyarakat menjadi saling mengerti keadaan satu sama lain, sehingga akhirnya mereka tidak akan melebihi batas satu sama lain. Kemudian yang kedua, kami akan membuat kebijakan-kebijakan yang jelas untuk membatasi bagian-bagian sampai bagian-bagian mana praktek kebijakan ekonomi radikal ini akan dilegalkan, sehingga akhirnya ini tuh nggak bakal membuat masyarakat se-ekstrim itu untuk melakukan praktek kebijakan ekonomi. Kemudian yang kedua, kalaupun memang mitigasi resiko ini belum bisa untuk mencegah peningkatan diskriminasi dan lain-lainnya, kami rasa kami memiliki hukum yang progresif untuk menghukum pelaku, sehingga kami percaya nggak bakal ekstrim itu untuk meningkatkan peningkatan diskriminasi dan lain-lain yang terjadi di masyarakat dalam kondisi krisis. Kemudian argumentasi yang terjadi di sisi kami adalah mengapa di sisi kami urgent dan bisa menjustifikasi adanya penerapan kebijakan ekonomi yang sifatnya radikal, Juri. Lihatlah konteks-konteks masalah yang terjadi di dunia. Sadari banyak sekali masalah-masalah seperti copet, begal, pencurian. Karena apa? Karena orang-orang tuh gagal untuk mendapatkan pekerjaan yang legal, karena pekerjaan-pekerjaan legal ini akhirnya dapat digantikan oleh teknologi-teknologi yang dianggap lebih untung bagi para pemilik pekerjaan. Sehingga akhirnya orang-orang ini tuh bakal nggak memiliki pekerjaan-pekerjaan lain dan akhirnya mereka akan melakukan copet, begal, kriminalisasi, dan lain-lainnya. Terus lihatlah permasalahan-permasalahan seperti kelaparan, sakit, masyarakat tidak teredukasi, masyarakat menjadi terbelakang. Kenapa? Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang akhirnya miskin dan nggak bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan lain. Dan ini adalah masalah besar, Juri, dan kami percaya bahwa masalah ini adalah masalah yang nggak bisa diabaikan. Dengan masyarakat yang krisis seperti ini, sebuah negara nggak bakal survive karena mereka nggak bakal bisa menjalankan kebijakan-kebijakannya, terus mereka nggak bakal punya uang yang cukup untuk menjalankan kebijakan dan juga infrastrukturnya. Sehingga kami percaya dengan adanya kebijakan ekonomi radikal ini akan sangat membantu. Mengapa? Karena akhirnya kami percaya kebijakan ini tuh akan membuka banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baru kayak sin industri yang kami rasa jaringannya tuh luas dan internasional banget. Ini bakal sangat untung karena pertumbuhan ekonomi ini akan bakal sangat cepat di sisi kita. Base case bagi kami apa, Juri? Base case di sisi kami, bagi level individu, kami bisa membuat mereka keluar dari kemiskinan.
dan akhirnya mereka bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri. Kemudian yang kedua, apa Juri? Yaitu dalam level negara. Mengapa kami mengatakan dalam level negara? Nah, akhirnya di sisi kami, sebuah negara itu masyarakatnya itu bakal makmur karena mereka bisa memenuhi kebutuhannya dan lain-lain, dan akhirnya negara itu bakal sanggup untuk menjalankan proses negaranya. Gimana? Misalnya mereka bakal dapat pajak dari dari masyarakatnya, akhirnya mereka bisa buat infrastruktur, akhirnya mereka bisa mengekspor impor dan lain-lainnya. Terus mereka juga bakal memiliki masyarakat atau generasi muda tuh yang sehat, yang tidak kelaparan, yang tidak miskin dan teredukasi, sehingga akhirnya apa? Negara ini adalah menjadi negara yang tumbuh menjadi negara yang berkualitas. Atau at least mereka tuh nggak perlu harus jadi negara-negara atau menjadi masyarakat yang terus-menerus tersiksa karena mereka miskin dan lain-lain, yang bahkan nggak bisa diselesaikan sama kebijakan-kebijakan ekonomi yang lain, misal kebijakan ekonomi syariah atau kebijakan ekonomi demokrasi misal. Komparasinya apa jadi di sisi mereka? Di sisi mereka akan tetap dengan skenario permasalahan-permasalahan yang terjadi, misalnya copet, begal, kriminalitas, terus ada kelaparan, kemiskinan dan lain-lainnya, dan ini nggak bakal progresif untuk terselesaikan karena emang solusi lain itu nggak bakal lebih progresif dan lebih eksklusif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masa krisis. Sehingga kami percaya di sisi mereka nggak bakal begitu cepat dan tidak begitu cepat keluar dari permasalahannya, justru se-ekstrim itu bagi masyarakat dan juga bagi level negaranya. Terus sisi kami percaya Juri, di sisi kontra mungkin akan mengatakan bahwa di sisi kami banyak sekali sisi buruk dari radikalisme. Namun Juri sadari, kami percaya kalaupun memang banyak sisi buruk dari radikalisme, di sisi lain dari dampak-dampak positifnya seperti pertumbuhan ekonomi yang cepat dan keuntungannya bagi masyarakat dan sebuah negara, kami rasa nggak ada cara progresif dan eksklusif serta cara-cara efektif lainnya untuk memakmurkan rakyat, atau at least tidak ada cara lain untuk mencegah kemiskinan atau mencegah ada solusi-solusi keluar dari masa krisis lebih efektif daripada menerapkan kebijakan ekonomi yang sifatnya radikal. Oleh karena itu, kami percaya di sisi kami akan lebih urgent dilakukan dan juga didapat dijustifikasi. Oleh karena itu, Bangga menjadi tim pro. Terima kasih.